Selamat pagi anak-anak. Ini jumpa lagi kita perdana menggunakan media pembelajaran OBS. Nah, mungkin kalian di mapel lain sudah sering menggunakan atau melihat media pembelajaran menggunakan yang seperti ini ya. Jadi di depan kalian ini ada kotak seperti televisi yang mana ya? Yang ini ya, yang ini kotak televisi. Nah, nanti saat Bapak menyampaikan materi, maka tampilannya akan penuh. Jadi model media gambar Bapak ini yang kecil ini, kotak kecil ini akan Bapak hapuskan atau Bapak hilangkan. Jadi supaya tampilan di handphone kalian itu hurufnya atau teksnya menjadi lebih besar, sehingga kalian lebih mudah dalam mencatat dan mengerti materinya. Baik, jadi ini kita langsung saja masuk ya dalam materi. Materi kita yaitu berbicara tentang demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab. Nah, ini sedikit flashback pertemuan di minggu lalu. Jadi ada Bapak ulangi juga penekanannya khusus materi yang satu ini. Jadi materi kita demokrasi dalam perspektif Alkitab ya. Amsal 14:31 berkata, siapa yang menindas orang lemah, artinya menghina penciptanya. Nah, ini hubungannya dengan demokrasi dan HAM yang kita pelajari saat ini. Jadi siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Ini mengandung arti yang sangat lebar, sangat luas sekali, karena di sini juga mengandung kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita manusia, karena kita merupakan yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi itu dasarnya. Nah, ini sudah Bapak jelaskan di papan tulis bagi yang hadir di minggu lalu, maupun mungkin yang melihat melalui Microsoft Teams di minggu lalu. Jadi ada pola seperti ini. Ini bukan pola salib ya. Jadi ada empat penunjuk arah. Ini analogi yang memudahkan bagaimana gambaran demokrasi dan HAM itu menurut dalam perspektif Alkitab. Yang pertama, hubungannya adalah manusia dengan Allah itu sendiri. Seperti dikatakan sebelumnya, kita merupakan makhluk ciptaannya. Di dalam Kejadian digambarkan bahwa kita segambar dengan Allah. Artinya pada hakikatnya kita manusia yang panah ini adalah sempurna sebenarnya. Memang diciptakan Allah di hari-hari terakhir supaya kita memang bisa menikmati, menjalani kehidupan itu dengan baik. Jadi hakikatnya hubungannya adalah kita dengan Allah ini pada dasarnya kita merupakan gambaran dari Allah itu sendiri. Karena dia mengatakan kita serupa dan segambar ya. Ya, kemudian dalam hubungan yang lain, demokrasi dan HAM ini adalah sesama manusia. Ini antar kita dengan orang lain, sesama manusia. Bagaimana kita bisa menghargai yang lain dalam berdemokrasi, dalam pemenuhan hak, demikian juga ada hak orang lain yang jangan sampai kita langgar, demikian juga orang lain terhadap kita jangan sampai melanggar hak kita. Oleh karena itu, saling menjaga antar hak masing-masing individu itu adalah sangat baik, dan itu merupakan kewajiban. Yang Bapak tekankan di minggu lalu adalah dalam menjalankan haknya, maka seseorang janganlah melupakan kewajibannya. Jadi antara hak dan kewajiban itu berjalan beriringan, sehingga tidak terjadi abuse of power. Abuse of power itu
sesuatu yang berlebihan ya, baik dari segi hak dan lain sebagainya itu berlebihan sehingga mengganggu sinkronisasi antara hak itu sendiri. Dengan kita menganggap hak kita paling penting sehingga melanggar hak orang lain. Jadi ingat kewajiban kita dalam menghargai dan dalam menghargai dan memperhatikan hak dari orang lain. Itu hubungannya manusia dengan manusia. Kemudian selain hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia, ada hubungannya manusia dengan alam. Dikatakan bahwa manusia diciptakan itu untuk mengolah bumi. Nah, ini hubungannya dengan eksplorasi. Kita manusia saat ini sudah sangat mengeksplor bumi, baik itu dari gas maupun dari batuan padat, bahkan sampai yang cair sekalipun. Kalian mungkin telah mempelajarinya di IPA, bahkan mungkin di IPS juga, tentang bagaimana kita mengeksplorasi bumi ini. Bahkan yang tidak tereksplorasi, bagian atasnya juga kita lakukan, yaitu dengan cara bercocok tanam. Nah, ini bagaimana hubungan kita menghargai alam. Jadi dalam hak kita, dalam mengolah bumi, kita juga tetap harus menghargai alam. Supaya ada keberlanjutan dalam kehidupan ini. Jika tidak, jika kita hanya mengeksplorasinya saja tanpa memperbaharuinya, tanpa menyayangi alam, maka yang ada alam akan habis. Habis dengan sendirinya, itu pasti. Contoh, Bapak contohkan di minggu lalu adalah dalam mengambil isi bumi ini, isi hutan. Kalau kita babat semua hutan tanpa ada perbaikan dalam menghargai alam, yaitu reboisasi, maka hutan ini habis. Otomatis anak cucu tidak ada lagi menikmati. Kemudian akan terjadi bencana, banjir di mana-mana, dan sebagainya. Karena saat kita mengeksplorasi alam, maka alam pasti merespon. Maksudnya dalam arti ada aksi pasti ada reaksi. Apa yang kita lakukan pastilah berdampak, sedikit banyaknya pasti ada dampaknya. Jadi itu hubungannya ada 3 hubungan. Ada hubungan manusia dengan Allah, itu lebih ke arah kualitas rasional kita ya, moral, spiritual kita, karena memang kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali padanya. Kemudian hubungan kita sesama manusia ini bersifat sosial, hubungan relasi satu dengan yang lain, saling menghormati. Jadi ada penghargaan antara hak dan tanggung jawab di sana. Serta yang ketiga itu hubungan manusia dengan bumi. Bumi di sini dalam arti sebenarnya bukan hanya alam ini, bumi dan makhluknya gitu ya. Jadi bukan hanya makhluk mati atau benda mati, tapi juga sebenarnya di dalam bumi itu ada makhluk lainnya. Seperti hewan dan juga Bapak contohkan tadi adalah tumbuhan. Contoh selain hutan adalah misalnya dalam penangkapan binatang atau hewan laut misalnya. Kalau menggunakan media yang membahayakan sampai benih ikan, nah itu bahaya. Maka sekarang ini banyak kepunahan terhadap hewan itu terjadi di mana-mana. Yaitu hubungan antara demokrasi dan HAM dalam hubungannya terhadap 3 hal tersebut. Yang berikutnya, studi kasus. Nah, ini yang cukup menarik, studi kasus. Bagaimana Bapak sampaikan di minggu lalu itu tentang, kalau Bapak tidak salah ya, di Ralat, itu adalah hukuman mati serta aborsi. Kalau Bapak tidak salah. Jadi silakan diralat, nanti kalau Bapak salah.
Yang pertama, coba kita lihat adalah hukuman mati. Nah, hukuman mati ini biasanya diberikan kepada seseorang itu jika melakukan pelanggaran yang berat atau pelanggaran HAM berat. Misalnya dia menghilangkan nyawa orang lain, melakukan terorisme, bahkan di beberapa negara itu hukuman mati berlaku bagi orang yang melaksanakan korupsi. Yang harus dipahami juga di sisi lain bahwa kita mengamini seperti yang tertera dalam kitab bahwa pemerintah merupakan orang bilang perpanjangan tangan daripada Tuhan. Sebuah pemerintahan ada di dunia ini, apapun bentuknya, itu artinya sudah Tuhan izinkan. Oleh karena itu, kita diminta untuk tetap patuh kepada pemerintahan atau negara. Bagaimana Yesus menjelaskan tentang apa yang untuk Tuhan dan apa yang untuk kaisar. Kalau melalui uang ya, yang perumpamaan itu. Jadi, hukuman mati biasanya terjadi atas perintah negara. Di satu sisi kita menyayangi orang lain, mengasihi orang lain, tapi di satu sisi juga negara menghukum orang untuk dalam arti menghilangkan nyawanya. Di sisi lain ada yang menyatakan bahwa hukuman mati untuk agar terjadi kejahatan itu agar terhenti, dan ada juga memberi efek jera bagi pelaku serta orang lain untuk tidak mengulangi kejahatan tersebut. Tapi yang kita perhatikan memang walaupun dihukum mati, banyak orang juga tetap melakukan kejahatan tersebut. Contohnya, banyak bandar narkoba dihukum mati, tapi masih banyak juga bandar yang lain tetap melakukan karena tidak ada efek jerahnya. Harapan kita sebenarnya ada efek jerah, tapi toh tidak terjadi. Tapi beberapa negara memang ada yang mengamini atau mengizinkan terjadinya hukuman mati. Tapi ada juga beberapa negara itu memegang asas untuk tidak mengizinkan. Jadi ada sebenarnya pro dan kontra. Kalau di negara kita, khususnya di Indonesia, itu masih mengizinkan adanya hukuman mati. Hukuman mati itu bagi pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang berat, dan bagi bandar-bandar narkoba itu dikategorikan kejahatan berat, itu dihukum mati di negara kita. Nah, kita sebagai warga negara, terlepas sebenarnya kemampuan negara itu sangat besar sekali aspeknya. Misalnya kemampuan negara kita dalam mengolah lembaga permasyarakatan. Sampai saat ini kan masih menjadi masalah. Karena saat seorang bandar narkoba misalnya, itu dipenjara, maka dia sebenarnya banyak yang masih menjalankan praktik narkoba itu sendiri. Memang secara umum kualitas hukum kita dan personalnya masih sangat rendah. Oleh karena itu, memang secara bijaklah harus disikapi hal ini. Jadi, secara umum memang ada pro dan kontra untuk hukuman mati. Bisa ada yang mengatakan ya, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Tergantung dari aspek mana melihatnya. Selanjutnya ada aborsi. Dapat memberi contoh kasus kemarin adalah seseorang yang diperkosa dan hamil. Apakah dia boleh melaksanakan aborsi atau tidak? Bagi seseorang dan yang lainnya, aborsi adalah tindakan untuk mengakhiri sebuah nyawa. Jadi kita orang Kristen terlepas sebenarnya benar dan salah, kita orang Kristen melihat bahwa itu adalah sebuah nyawa. Jadi masalah apapun sebenarnya haruslah diselesaikan dengan sebaiknya. Terlepas ada trauma dan lain sebagainya ya, itu harus diselesaikan dengan baik, karena kita meyakini bahwa kalau sesuatu diselesaikan dengan baik,
maka pasti ada jalan keluar. Secara medis, aborsi diizinkan di negara kita. Dalam arti medis ya. Dalam arti ditangani oleh pihak yang memiliki wewenang, misalnya rumah sakit. Contoh kasus, seorang ibu yang hamil, rupanya memang harus mengambil dua pilihan. Yang pertama adalah anaknya selamat tapi ibunya meninggal, atau anaknya meninggal, ibunya yang selamat. Nah, biasanya aborsi ini diambil dalam kasus-kasus seperti ini. Boleh melaksanakan aborsi agar ibunya selamat. Itu misalnya terjadi dalam hal ada kasus penyakit, ada kelainan-kelainan. Nah, itu biasanya ada banyak unsur sekali yang diperhitungkan. Jadi, aborsi itu sebenarnya boleh terjadi di negara kita ya, boleh terjadi, tapi dalam batas-batas dan koridor tertentu. Sama seperti hukuman mati. Kemudian ada studi kasus tentang euthanasia. Nah, mungkin kalian agak jarang mendengar ini. Euthanasia ini praktik yang mana orang yang sedang mengalami sekarat, misalnya ini orang yang mengalami sekarat, apakah diizinkan untuk diambil tindakan untuk mengakhiri hidupnya. Misalnya, ada seorang yang sekarat yang ditopang oleh alat pacu jantung maupun infus maupun alat untuk pernapasan. Tapi secara medis sudah divonis dia meninggal karena persentase hidupnya 0, sekian persen. Tapi di sisi lain dia masih bernapas. Nah, tindakan euthanasia di sini diambil oleh pihak medis, biasanya mencabut alat-alat penunjang hidup tadi, misalnya alat pacu jantung atau alat pernapasan itu dicabut agar orang yang sekarat ini tidak lagi menderita, tapi langsung meninggal. Tidak menderita ya, karena orang yang sekarat itu artinya menderita. Dia hidup tidak, mati pun tidak. Nah, itu dia pada prinsipnya tindakan euthanasia. Nah, kesimpulannya, walaupun sampai saat ini masih terdapat sikap pro dan kontra, namun secara umum, gereja memiliki pandangan bahwa menolak praktik-praktik yang menghilangkan nyawa orang lain. Jadi terlepas apapun dalilnya, secara umum. Ini secara umum, bukan secara spesifik atau secara pribadi, bukan. Ini secara umum. Misalnya ada hukuman mati, gereja itu penolak. Maka lebih baiklah supaya seorang itu dihukum penjara. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian aborsi, jika ada yang ingin melakukan aborsi, ya setidaknya dia harus diberi pendampingan untuk dia tenang. Misalnya terjadi pada kasus perkosaan atau anak di bawah umur hamil, nah itu harus diberi pendampingan oleh pihak gereja maupun psikiater. Nah, itu maksudnya. Kemudian euthanasia juga demikian. Secara umum, pandangan yang dimaksud ini menolak praktik mengartikan bahwa hak yang dimiliki seseorang atau lembaga itu jangan sampai menghilangkan hak dari orang lain. Nah, itu pada prinsipnya secara umum pandangan gereja seperti itu. Tapi secara pribadi memang itu masing-masing pribadi. Oleh karena itulah bentuk pertanyaan Bapak di minggu lalu adalah bagaimana pendapatmu. Jadi Bapak menanyakan bagaimana pendapat kalian. Karena pendapat itu bisa saja berbeda. Namun Bapak jelaskan di sini secara umum bahwa gereja kita itu menolak praktek yang menghilangkannya orang lain. Karena gereja-gereja kita di Indonesia itu mengamini bahwa hak hidup itu merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan, hak yang diberikan oleh Allah. Jadi siapa yang boleh mencabutnya? Ya Allah itu sendiri.
Ya, pada prinsipnya seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan dan memaklumi pandangan-pandangan kelompok maupun pandangan pribadi. Nah, itu berbeda ya. Jadi dalam studi-studi kasus yang Bapak contohkan tadi, haruslah mengkajinya lebih jauh dan lebih dalam lagi. Kalau mengambil dari sisi teologis, maka haruslah menggunakan perspektif dari Alkitab. Bagaimana Alkitab memandang tentang hukuman, bagaimana Alkitab memandang tentang hak hidup seseorang, dan lain sebagainya. Jadi harus sangat dalam, tidak bisa hanya sekedar mengikuti amarah maupun perasaan. Jadi harus analisanya lebih dalam lagi. Nah, bagaimana dikatakan di poin yang kemudian kita berbicara tentang kewajiban manusia menyangkut tentang demokrasi dan HAM itu sendiri. Galatia pasal 5:13. Rasul Paulus mengatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya seperti ini. Kita, orang Kristen, Bapak mengamini bahwa kalian orang Kristen, orang percaya pada Kristus. Kita, orang Kristen adalah orang yang telah diselamatkan. Karena kita mengamini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, jika kita sudah selamat atau merdeka, merdeka ini, jangan mengambil kesempatan dalam dosa. Maksudnya dalam arti, mentang-mentang kalian sudah selamat, mentang-mentang kalian sudah percaya Kristus, kalian bebas mau melakukan dosa. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Tidak apa-apa mencuri sedikit. Tidak apa-apa nyontek-nyontek sedikit. Nanti kan dia punya Tuhan karena masuk surga. Nah, prinsip-prinsip seperti itu yang salah. Dengan karena kita sudah merdeka, tapi kita hidup dalam dosa. Nah, itu harus diperbaharui. Begitu juga dengan dalam hubungannya demokrasi dan HAM. Jangan mentang-mentang kalian merasa memiliki hak, tapi kalian ujung-ujungnya menindas orang lain, menindas hak dari orang lain. Terkadang kan seperti itu, tanpa kita sadari. Misalnya dalam berdiskusi saja, dalam berdemokrasi. Kita akan misalnya berdemokrasinya dalam hal pemilihan OSIS, seperti yang kalian contohkan di tugas yang pertama. Dalam pemilihan OSIS ada debat misalnya. Memang hak seseorang berbicara, mengeluarkan pendapatnya. Memang benar haknya adalah berbicara. Tapi saat dia menggunakan pendapatnya, kemudian melakukan pelecehan terhadap orang lain, nah artinya dia menggunakan haknya untuk melanggar hak orang lain. Nah, itu yang salah. Jadi gunakanlah sesuai porsinya masing-masing. Kalau di dalam teologi Alkitab, kita yang sudah merdeka, jangan kita menggunakan kemerdekaan itu sebagai tameng kita dalam melakukan dosa. Jadi harap diperhatikan, ditelaah baik-baik ya. Dan ini bagian yang terakhir, bagaimana dikatakan bahwa orang Kristen mana tadi ya? Hilang ininya, PowerPoint-nya. Ya, orang Kristen adalah manusia. Hilang lagi? Sebentar, Bapak cari ya.
Ya, orang Kristen adalah manusia merdeka yang telah ditebus oleh Kristus. Ada tuntutan hidup, terbebas dari dosa, merdeka, dan diimbangi dengan tanggung jawab. Jadi pada prinsipnya seperti ini. Kita orang Kristen yang sudah merdeka di dalam Kristus, dalam kehidupan ini, dalam melaksanakan hak kita, karena kita punya hak ya masing-masing, kita harus diimbangi juga dengan tanggung jawab. Nah, ini yang berat memang. Dan kadangkala kita sering lupa yang bagian ini. Jadi harus diimbangi. Karena di dalam hak ada juga yang namanya kewajiban. Nah, itu harus diperhatikan benar-benar. Hak kita kalau dihubungkan dengan Alkitab, hak kita menerima surga. Kita dikatakan anak-anak Allah. Kewajibannya apa? Ya, kewajibannya banyak sekali. Contoh kecil adalah beribadah, bersekutu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kalian beribadah atau bersekutu? Karena berdasarkan catatan Bapak, dari sekian banyak di kelas 12 ini, tidak semuanya mengirimkan catatan ibadah. Artinya apa? Artinya kalian tidak pernah bersekutu, tidak pernah beribadah. Bagi yang tidak mengirimkan, karena Bapak berdasarkan catatan yang kalian upload. Nah, itu contoh kecil saja. Kalian menuntut hak untuk menjadi anak Allah. Kalian menuntut hak untuk mendapatkan surga, untuk bisa berada di surga bersama-sama dengan Allah pada saatnya nanti. Tapi pada dasarnya kewajiban yang kalian harus lakukan itu tidak kalian lakukan. Contoh kecil adalah beribadah atau bersekutu, kemudian berdoa, kemudian mengucap syukur. Tetangga kita bilang walam-walam mungkin. Belum lagi hal-hal lain yang berat, mengasihi orang lain. Karena belajar dari hal kecil saja kita tidak mampu, apalagi hal yang berat. Kalau seseorang tidak mampu melakukan hal kecil, omong kosong dia mampu melakukan hal besar. Itu prinsipnya seperti itu. Karena Alkitab berkata bahwa kita harus tekun dalam hal perkara kecil dulu. Maka perkara besar itu pasti akan diberikan pada kita dan kita pasti mampu menanggungnya. Tapi kalau langsung perkara besar, sedangkan perkara kecil tidak bisa, nah itu pasti perkara besarnya tidak bisa juga. Jadi dalam hidup ini, apapun hak yang kalian miliki harus diimbangi dengan kewajiban. Di dalam kita beragama, hak kalian sebagai anak Allah, hak kalian sebagai penikmat surga, haruslah kalian imbangi juga dengan kewajiban. Nah, ini introspeksi pada diri kita masing-masing. Seberapa banyakkah kewajiban yang sudah kita penuhi? Kalau dalam hal belajar mengajar, hak kalian menerima pelajaran. Tapi kewajibannya apa? Sudahkah kalian melaksanakan tugas? Sudahkah kalian mengikuti pelajaran dengan baik? Karena sampai saat ini di catatan Bapak juga, tugas masih banyak yang kosong. Dalam pembelajaran masih banyak suka yang keluar masuk. 5 menit hanya ngincar-ngincar nunggu absen, habis itu menghilang. Banyak juga yang seperti itu. Jadi, apapun hak kita, haruslah diimbangi dengan kewajiban kita atau tanggung jawab kita. Itu supaya berimbang. Supaya tidak ada berat sebelah waktu itu. Jadi, seperti itu materi kita hari ini. Silakan diulangi, dicatat maupun dipahami materi ini. Semoga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing.
Ya, jadi materi ini kita berakhir di hari ini. Untuk penugasan kelas 12 hari ini tidak ada penugasan. Jadi jangan bertanya lagi chat, Pak tugasnya adakah? Nah, itu tidak ada. Yang jelas rutinitas kita adalah mengumpulkan catatan ibadah. Jadi di akhir ini juga Bapak mengkonfirmasi kelas 12 yang bukunya tertahan di tempat Bapak minta maaf, itu pertama. Karena Bapak yang Jumat lalu itu lupa. Jadi silakan gunakan buku yang lain ya, Bapak rasa kalian ada buku yang lain yang bisa kalian cadangkan untuk mengisikan catatan ibadah. Karena Bapak juga masih belum sampai hari ini belum ada ke sekolah dari Sabtu lalu karena terhalang oleh banjir ya, seperti yang kalian ketahui, kalian juga mungkin terdampak banjir. Jadi di jalan kita mau ke Tempuna itu sekarang tidak bisa dilewati karena banjir. Jadi jangan lupa tugas di minggu lalu itu diupload di minggu ini, kemudian catatan ibadahnya juga bagi yang belum silakan diupload di minggu ini. Bagi yang sudah yang mengumpulkan via buku lewat buku di minggu lalu itu cukup yang kalian kumpulkan di minggu ini saja catatan ibadahnya. Jadi nanti kalau Bapak sudah ke sekolah, Bapak update catatan ibadah kalian yang mengumpulkan. Sekian dan terima kasih. Hanya itu materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa perhatikan protokol kesehatan dan ditaati, serta jika memang mengharuskan kalian keluar rumah, selalu gunakan masker. Tuhan Yesus memberkati kalian.